Gak pakai banyak bacot, langsung aja kita masuk film actionnya untuk Baku Hantam. Di awal film ini, kita diperlihatkan dengan sosok pria misterius yang membantai beberapa pasukan di sebuah gedung rumah sakit tak berpenghuni. Hingga tak lama berselang, beberapa pasukan tambahan pun diterjunkan untuk menangkap sosok pria misterius tersebut. Setelah itu, pria misterius ini berhasil ditangkap tanpa adanya perlawanan kepada mereka. Tak selang beberapa hari, pemimpin pasukan yang bernama Russell membawa orang misterius tersebut ke sebuah ruang interogasi untuk mencari tahu siapa yang telah membunuh belasan pasukan terbaiknya. Orang ini mengaku bahwa ia bernama John dan pada saat itu juga ia menceritakan bagaimana perjalanan hidupnya pada saat berada di gedung rumah sakit tersebut. 18 dead bodies. No, John. And setting up an insanity plea doesn't. Beberapa bulan yang lalu, John mendapatkan informasi mengenai tawaran pekerjaan untuk menjadi satpam di rumah sakit tersebut. Karena butuh makan dan juga tempat tinggal, John akhirnya tertarik mendatanginya. Bermodalkan sebuah pengalaman bertarung, John disambut baik oleh seorang yang telah menawarkan pekerjaan tersebut. Ia bernama Tuan Nam. Di tempat inilah kita mengetahui bahwa nama asli John adalah Anne. Sebagai pendatang baru, Anne diajak untuk berkeliling dan bertemu dengan seorang wanita yang bernama Dewi. Like way crazy. Anne akhirnya sedikit bercerita mengenai kisah masa lalunya ketika ia menjadi seorang anggota gangster kelas kakap yang telah membunuh beberapa musuhnya. Namun pada akhirnya Anne memutuskan untuk keluar dari dunia pergangsteran. Hal itu karena ia tidak dapat mengendalikan dirinya ketika bertarung. Maka jalan keluarnya adalah Anne harus pensiun dan memulai hidup yang baru. Di awal pekerjaannya, Anne bertemu dengan penghuni lainnya yaitu Janet dan juga anaknya yang bernama Benison. The hungry ghost. Ghosts. Di waktu makan malam telah tiba, Anne bertemu dengan Tuan Nam. Mereka pun membahas sebuah kasus yang sering terjadi di tempat tersebut, di mana setiap malam anak-anak di sana menghilang tanpa jejak. Untuk mengakhiri semua ini, Tuan Nam harus mencari seorang satpam penjaga malam agar menjaga semua penghuni di sana. You haven't tried our cooking yet. Where did they come from? That's a Jeanette and Bennett. Singkat cerita, pada tengah malam Anne memulai untuk berpatroli dan tiba-tiba ia mendengar suara entah dari mana asalnya. Suara tersebut mengatakan bahwa Anne akan memulai kehidupan yang rumit karena dahulu ia telah membunuh musuh-musuhnya tanpa belas kasihan. Beruntung saja itu hanyalah sebuah mimpi. Dan ketika ia keluar, Anne melihat seorang wanita menangis karena telah kehilangan anaknya. Entah bagaimana pada saat kejadian, Anne sebagai satpam tidak bangun ketika kejadian itu berlangsung. Setelah itu Janet meminta Anne untuk datang menemuinya. Mereka pun berbincang di mana Anne sedikit mendapatkan informasi bahwa ketua penculik anak tersebut bernama Mapesto. Mapesto sendiri adalah ketua dari 4 pendekar penunggang kuda yang berniat ingin mengakhiri peradaban. Dengan menculik anak-anak, Mapesto akan melakukan sebuah ritual dengan menjadikan anak-anak tersebut sebagai tumbal. Where's his father now? Ketika Russell mendengar nama Mapesto, ia tampak terkejut dan meskipun hal ini berkaitan, Russell malah menghiraukannya. Team is dead because of the evil. Anne juga mengatakan bahwa belasan anak buahnya berhasil dibunuh oleh 4 anak buah Mapesto. Pada saat itu Anne juga mengakui jika dirinya telah membunuh keempat pendekar tersebut kecuali Mapesto yang mungkin masih hidup sampai saat ini. Look. Stop. Beralih kepada cerita Anne di mana ia kembali mendengar bisikan aneh yang menunjukkan sebuah jalan menuju ruangan bawah tanah. Akan tetapi Anne tidak berani memasuki ruangan tersebut. Ketika
Ketika ia kembali, Anne melihat dua orang misterius yang membawa seorang anak kecil. Sontak saja Anne sebagai satpam harus membebaskan anak tersebut dengan cara apapun. Namun sayangnya Anne mengalami kekalahan yang mengakibatkan dirinya terluka parah. Setelah itu, anak tersebut dibawa ke hadapan bos mereka yang tak lain adalah Mephisto. Usut punya usut, Mephisto dan anak buahnya adalah sosok manusia pemuja setan yang bertujuan ingin mengakhiri zaman menggunakan tumbal anak-anak. Then you will ride a wave of blood that ushers in. It is not your job to tell us when or how we do. Di sisi berbeda, Anne mendapatkan perawatan dari Tuan Nam dan juga Janet. Tampaknya Anne tidak mungkin untuk diselamatkan karena luka tusukannya yang mengenai perutnya. Akan tetapi Tuan Nam mencoba dengan cara lain, yakni melakukan ritual dengan Raja Iblis yang bernama Hanuman. Meskipun dapat diselamatkan, nyatanya jiwa Anne telah diambil oleh si Hanuman. My domain. You come into my words. I will give you a second chance on Earth now, and another in Earth. But I'll be you when the time comes. Saat itu, Anne teringat ketika ia meminta untuk keluar dari dunia pergengseran. Namun sayangnya, bos tak mengizinkannya. Tak punya pilihan lain, ia pun menghabisi bos serta anak buahnya yang lain agar dia bisa hidup normal seperti yang ia inginkan. Kembali kepada Anne yang saat ini bersama dengan Tuan Nam. Pada saat itu Tuan Nam mengatakan bahwa jiwa Anne sedang dikuasai oleh Hanuman yang telah menyelamatkan hidupnya. Singkat cerita, malam pun tiba. Anne yang kebetulan sedang melaksanakan patroli yang kemudian bertemu dengan beberapa anak buah Mephisto yang ingin menculik anak-anak. Tampaknya mereka menggunakan gas bius untuk memperlancar rencana mereka. Ketika mereka berhasil membawa Benison, Anne akhirnya muncul dan menyuruh mereka untuk melepaskan anak tersebut. Meskipun awalnya Anne berhasil dikalahkan, ia pun bangkit berkat pertolongan dari Hanuman yang telah menyatu dengan jiwanya. Meskipun salah satu dari mereka berhasil kabur membawa Benison. Mendengar cerita ini, Russell mengira jika Anne telah menjadi tumbal akibat ritual yang telah dilakukan oleh Tuan Nam. Ia pun mengira bahwa hal tersebut adalah sebuah kutukan. Kembali ke gedung rumah sakit, Janet akhirnya menyadari jika Benison telah menghilang. Ia pun menangis menerima kenyataan yang sangat menyedihkan ini. Tak dapat berbuat apa-apa, Anne hanya bisa menyesal dan merasakan jiwanya telah terikat dengan si Hanuman. Beberapa hari kemudian, Mephisto yang masih membutuhkan satu anak lagi agar dapat menjalankan ritualnya pun memerintahkan semua anak buahnya untuk kembali beraksi. Namun, dengan sangat percaya diri, Anne kembali muncul saat tiba-tiba dan membunuh mereka satu persatu. Tell me where the kids are! Beruntung saja, satu orang anak buah Mephisto berhasil kabur dan melaporkan bahwa seorang yang bernama Anne telah membuat rencana mereka menjadi gagal. Karena Anne sendiri telah dibantu oleh sang Raja Iblis, yaitu Hanuman. Mengetahui hal tersebut, Mephisto membuat rencana untuk membunuh Anne. The demon is fusing itself to the man's body. This is the confession. Di sisi berbeda, Anne pun merasakan jika anak-anak yang telah hilang beberapa hari yang lalu masih dalam keadaan hidup. Ia pun percaya kalau si Mephisto akan segera melakukan ritualnya di balik gerbang ruang bawah tanah. Untuk mengakhiri semua ini, hanya ada satu cara, yaitu Anne harus merelakan jiwanya kepada Hanuman demi menyelamatkan anak-anak. Tampaknya Anne harus melakukan hal itu demi menolong anak-anak tersebut. Ia pun memerintahkan seluruh warga agar tidak keluar dan mengunci kamar mereka. Setelah itu Anne memulai aksi tersebut dengan memadamkan listrik.
listrik. Dengan cara itulah si Mephisto akan terpancing keluar karena untuk melaksanakan ritualnya Mephisto sangatlah membutuhkan listrik. Tak mau dipermainkan, Mephisto memerintahkan semua anak buahnya untuk membunuh Anne, termasuk juga sang pembunuh paling kejam yang bernama Samael. Ketika itu, Anne berhasil membunuh beberapa anak buah Mephisto, namun tidak dengan Samael yang berhasil melumpuhkan Anne berkat ilmu bela dirinya. God of fighting. We have to... This is how you die. Merasa Anne butuh pertolongan, semua warga pun terpaksa keluar dari tempatnya masing-masing, sehingga Samael harus melarikan diri untuk menyembunyikan identitas aslinya. Tak berdaya menghadapi Mephisto dan anak buahnya, Anne memutuskan untuk menyerahkan seluruh jiwanya kepada Hanuman, hingga pada akhirnya ia mendapatkan tongkat Hanuman untuk menyelesaikan tujuannya tersebut. Dengan adanya tongkat tersebut, Anne memberanikan diri untuk memasuki ruang bawah tanah tersembunyi yang dipercaya menjadi tempat persembunyian dari Mephisto. Namun, tak semudah itu Anne harus melawan Samael sebelum menyelamatkan anak-anak. Di tengah pertarungan mereka, Anne berhasil membunuh salah satu anak buah Mephisto. Melihat kejadian itu, si Mephisto berusaha untuk melarikan diri. Dan tersisa Samael yang harus bertarung mati-matian untuk melawan Anne. Setelah Anne berhasil mengalahkan Samael, ia pun dapat menyelamatkan anak-anak yang telah diculik oleh Mephisto. Beralih kepada Russell, ia tampak sangat marah ketika Anne menuduhnya sebagai Mephisto. Meskipun Russell berusaha mengelak, tetapi Anne yakin bahwa ia adalah Mephisto yang dulu melarikan diri setelah gagal mencapai tujuannya. I remember that until you came. Tak dapat melakukan apa-apa, Russell kemudian berusaha untuk kabur. Akan tetapi dengan cepat Anne menghampiri Russell dan ia pun dapat membunuhnya. Di akhir film terlihat semua warga berterima kasih kepada Anne. Mereka juga memohon agar Anne tetap tinggal bersama mereka, namun Anne tidak bisa melakukan hal tersebut. Di mana ia harus pergi entah kemana tujuannya karena sekarang ia telah menjadi seorang Hanuman. Dan akhirnya alur cerita film action ini pun usai.